Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya menyampaikan selamat bertemu meskipun hanya melalui video virtual ini. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Merianus dari STKIP Pembangunan Indonesia jurusan S1 Pendidikan Ekonomi yang pada saat ini sedang melaksanakan magang di SMP Nasional ini, yang secara kebetulan juga ditempatkan di kelas ini untuk mengajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Adapun judul pembelajaran kita pada saat yaitu tentang perdagangan internasional. Namun sebelum masuk di dalam pembahasan materi, mari kita sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi di dalam perdagangan internasional ini ada 3 aspek yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ialah apa pengertian dari perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga ialah manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mari kita simak video berikut ini. Setiap manusia yang ada di dunia ini tidak akan dapat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bisa kita bayangkan adik-adik, ketika kita hanya hidup seorang diri tanpa orang-orang di sekitar kita, tidak punya teman, tidak punya sahabat, bahkan tidak punya keluarga, kira-kira apa yang akan terjadi? Pastinya banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak akan terpenuhi. Nah, sama halnya dengan negara. Ketika negara ini hanya mengandalkan produk di dalam negeri saja, maka pasti banyak kebutuhan-kebutuhan rakyat tidak terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat ini, maka suatu negara perlu mengadakan perdagangan dengan negara lain atau disebut dengan perdagangan internasional. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di dalam perdagangan internasional ini ada 2 bentuk kegiatannya, yaitu yang pertama ialah ekspor dan yang kedua ialah impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya seperti hasil-hasil pertambangan, seperti emas, tembaga, dan lain-lain. Kemudian impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya seperti alat-alat teknologi seperti HP, laptop, AC. Bahkan saat ini hasil-hasil pertanian pun sudah ada yang diekspor seperti beras dan gandum. Kemudian masuk ke faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Nah, masuk ke manfaat perdagangan internasional. Kira-kira apa manfaat melakukan perdagangan internasional? Yaitu yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Kemudian yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Kemudian yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Kemudian yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Kemudian yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Kemudian yang kesembilan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Masuk ke hambatan-hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Nah,
Hambatan di dalam perdagangan internasional ini dibedakan menjadi dua secara garis besarnya, yaitu yang pertama hambatan intern dan hambatan ekstern. Hambatan intern adalah hambatan yang berasal dari dalam negeri, meliputi penggunaan teknologi yang masih cukup rendah, kualitas barang atau komoditas ekspor rendah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, adanya sistem pemasaran yang kurang baik. Kemudian hambatan ekstern yaitu hambatan yang berasal dari luar negeri atau dari negara lain. Hambatan ekstern ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama hambatan ekstern karena adanya kebijakan dari negara lain, dan hambatan ekstern karena keadaan tertentu. Contohnya seperti karena adanya pengaruh politik yang tidak stabil dan adanya bencana alam. Nah, sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kemudian poin-poin berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.